Untuk aplikasi startup, ini formatnya sama semua. Yang membedakan adalah di sisi format pengisian data-datanya di sini. Jadi untuk pengisian setup adalah sama semua dan bisa dimulai dari pengisian data ini, rencana usaha terlebih dahulu. Ini contohnya di sini saya ambil contoh yang marketplace produk ya. Jadi nama proyeknya marketplace produk ya, ini bebas ya namanya, jenis usahanya marketplace ya. Contohnya marketplace ya, gampangnya adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain. Produk utamanya ya produk fisik ya, ini sih bebas ya. Dan yang perlu diisi hanya 3 yang bagian atas saja, sedangkan bagian 3 berikutnya ini opsional. Di sini juga opsional, kecuali nama perusahaannya mungkin mau diisi PT Marketplace Simple ya. Oke, di bawahnya juga opsional. Nah, kemudian di sini untuk tanggal perhitungan usaha dan tampilan bulan di proposal. Kita lihat dulu tampilan di salah satu laporan. Di sini terlihat ini Januari, Februari, dan seterusnya, tapi 00 ini karena belum di setup. Jadi kita perlu mengisikan terlebih dahulu tampilan bulan di proposal. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah bulan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di sini, itu akan muncul bulan 1, 2, dan 3. Pilihan ini akan membantu dalam membuat proyeksi awal. Kalau misalnya sudah ada data atau tanggal jelasnya, kita bisa mengganti ini dengan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Dan kalau kita kembali ke sini akan terlihat kembali seperti semula. Kenapa? Karena kalau kita memilih ini untuk Januari, Februari, maka tanggal awal perhitungan usahanya perlu kita isi. Sebagai contoh di sini saya tulis 1 Mei 2021 ya. Saya mengisinya 1 Mei dalam format bahasa Inggris karena komputer saya setupnya adalah bahasa Inggris. Kalau kita enter, dia akan berubah secara otomatis menjadi bahasa Indonesia. Dan perhatikan di sini, ya, dia formatnya adalah seperti ini. Dan kalau kita kembali ke bagian yang memunculkan data bulan ini juga akan muncul otomatis start mulai bulan Mei. Oke, kembali lagi di sini. Kalau kita menulisnya 1 Mei, apa yang terjadi? 2021. Kalau kita enter kan sama tampilannya, tapi perhatikan di sini ya, di bagian yang saya ujungnya mouse ini, dia tidak format tanggal tapi format teks. Dan kalau kita lihat ke bagian laba rugi, dia akan memunculkan error karena itu tadi, ini adalah formatnya teks, jadi tidak bisa dibaca oleh formulanya. Jadi kita akan menulisnya tetap 1 Mei 21. Di sini terlihat ya, format seperti ini. Kalau kita kembali, format bulannya akan sesuai dengan yang kita ketikkan di data usaha. Oke, untuk mulainya kita baik mulai dengan format bulan 1-2 untuk memudahkan kita dalam mengisi data-data usahanya. Ya. Oke. Setelah data usaha, kita bisa masuk ke format laporan. Pada prinsipnya, di sini sudah diisikan kategori-kategori yang sesuai dengan perusahaan startup, terutama yang sifatnya teknologi atau IT. Ya. Penamaan di sini bisa diganti, ya. Hanya tidak bisa dirubah peruntukannya. Dan perlu diperhatikan, pada saat kita membuat proyeksi usaha, kita tidak perlu sampai detail sekali terhadap kategorinya. Cukup yang penting-pentingnya saja sehingga kita bisa mendapatkan profil dari usaha kita. Apakah itu menguntungkan ataukah perlu di-revise. Jadi nanti akan banyak bolak-balik antara yang sudah diisikan di awal dengan angka-angka yang dirasa paling optimum dan juga sudah menyesuaikan dengan permodalan yang kita punya. Jadi untuk setup hanya 2 itu saja ya, data usaha dan format laporan. Kemudian nanti kita bisa masuk ke bagian perencanaan. Setelah tadi kita melakukan setup ya, jadi setup bisa diikutin yang aplikasi startup yang lainnya, modelnya sama, jadi cara pengisiannya sama. Kita bisa sekarang
masuk ke modul perencanaan. Konsep dari bisnis plan ini adalah mencari modal yang paling optimal berdasarkan nilai negatif ya. Nilai negatif atau saldo kas negatif yang muncul dalam dalam perencanaan bisnis plan-nya. Sebagai contoh, di sini butuh modal hingga bulan ke-9, di mana kebutuhan modalnya adalah 830 juta untuk bisa mendapatkan keuntungan di tahun kedua dan selanjutnya. Ini bisnisnya adalah startup online training. Mungkin paling mudah bisa dilihat contohnya ya Ruang Guru atau aplikasi-aplikasi yang menyediakan materi yang sifatnya training dan pendapatannya didapat dari berlangganan ataupun iklan. Oke. Saya mulai saja dan mungkin saya akan mulai dengan aplikasi yang masih kosong. Oke, kita mulai dengan yang aplikasi masih kosong. Oke, kita masuk ke bagian pendapatan. Di sini sudah disediakan template. Ya, ini template standar. Tapi ini aplikasinya sebenarnya cukup fleksibel, di mana teman-teman bisa melakukan insert di sini jika ada asumsi-asumsi lain yang ingin dimasukkan. Kemudian untuk rumus-rumusnya sendiri juga bisa dibuat sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada sebagai contoh sini pendapatan, mungkin ada pendapatan baru yang ingin dimasukkan bisa diinsert di sini. Hanya yang perlu diperhatikan adalah insertnya di barisnya, jangan di dalamnya. Dan kemudian di sini jangan juga di dalam periode bulan yang 60 bulan ini, jadi sebelum atau sesudahnya. Selain itu di sini juga bisa dilihat rekapnya. Kalau tadi bulan sudah diisi, bisa dilihat rekapnya secara cepat di rekap tahunan ini. Ya, ini saya buka lagi. Ya. Hanya yang jangan dilupakan adalah mengisi kategori laporan di sini dan kategori biaya variabel agar angka-angka pendapatan dan HPP bisa direkap di modul laba rugi, pengeluaran kas maupun penerimaan pengeluaran untuk melihat kebutuhan modalnya. Ini kita mulai saja. Jadi misalnya ini asumsinya adalah pengguna aplikasi mobile peningkatan per bulannya misalnya 5%. Kemudian situs web misalnya 5%. Atau mungkin kalau fokusnya lebih di aplikasi mobile ini bisa dibuat 10%. Kemudian bisa mulai diisi dari misalnya mobile 3000, web 1500 per bulan ya. Ini kebetulan sudah saya kasih rumus standar. Jadi kalau teman-teman mau merubah yang lebih realistis, karena ini kok 10% growth otomatis dalam 5 tahun ya 500%. Apakah ini sesuatu yang real? Ini yang harus dilihat, bisa sampai 6 juta pengunjung. Sebenarnya sih reasonable, hanya kan disesuaikan dengan harus coba dilihat yang lebih realnya. Di sini saya hanya akan menerangkan cara pengisiannya. Kemudian asumsi berikutnya adalah materi. Anggap saja ini online training yang materinya tidak fix tapi selalu berkembang ya. Kalau fix ya tinggal diisikan materinya hanya ada 50. Atau misalnya kalau konsepnya ini ada gurunya ya tinggal diisi ada gurunya, atau bisa menggunakan asumsi yang marketplace jasa. Ya ini kan online training, ada marketplace jasa di mana guru atau trainer bisa dimasukkan di sana. Contoh misalnya ini sekarang setiap bulan ada materi baru 5 materi. Dimulai dari bulan pertama ada 50 materi. Ya, jadi setiap bulan ada 5, perhatikan. Sehingga total akumulasi bertambah 50, 55, dan seterusnya. Kemudian dari total pengunjung ada yang menggunakan, ini transaksi pengguna jasanya, misalnya dari pengunjung berapa persen? 20% misalnya. Jadi ada 900 yang menggunakan jasa dari online training ini. Nah, kemudian ini dibagi dua nih. Berapa persen yang menggunakan
yang berlangganan, kemudian berapa persen yang membeli materi kalau memang ada skema untuk pembelian per materi, per ajaran. Misalnya langganan bulanan 60%. Kemudian yang per materi di sini 40%-nya ya. Oke, jadi dari 900 terbagi 540 dan 360. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan langganan bulanan di sini perlu diasumsikan berapa rupiah. Misalnya langganan bulanan Rp50.000. Tapi kalau per materi, sebentar. Ini di sini 50.000 ya. Kemudian per materi harganya misalnya lebih mahal, 75.000 ya. Kemudian ada sponsorship, ini bisa diisikan langsung ya. Rumus ini bisa dibuat sendiri, mungkin saya coba sampaikan lagi, dan juga bisa diisi secara manual. Ini sebagai contoh sponsorship, anggap saja sama angkanya, saya isi manual di sini. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini pendapatan itu sudah ada 2M di tahun pertama. Apakah reasonable? Ya teman-teman sendiri yang nanti bisa melihatnya ya. Pokoknya total pendapatan. Nah ini sama juga di sini formulanya bisa di drag ke bawah. Jadi kalau nanti menginsert, kemudian ada yang perlu ditambahkan formulanya, ini bisa di drag ke bawah. Dan ini fungsinya hanya sebagai rekap saja ya. Ini tidak diambil datanya di laporan. Ini data yang di laporan berdasarkan bulanan tadi. Ini hanya untuk lihat saja apakah reasonable atau tidak, kemudian nanti bisa di-adjust. Bisa di-adjust secara manual langsung di bulan-bulannya ini. Jadi formulanya dihilangkan, langsung diisi manual, bisa seperti itu. Kemudian di sini pengeluaran variabel, misalnya untuk setiap masuk perlu OTP dan harganya anggap saja Rp500. Teman-teman bisa survei ya, karena harga ini variasi tergantung server yang digunakan yang mana. Kemudian misalnya untuk setiap konten ada biaya pembuatannya dan 5 juta per konten. Jadi kalau kita lihat lagi, rekapnya total pengeluaran adalah sekian. Ya kalau dibandingkan ini sangat jauh ya. Ya tapi ini baru biaya variabel dan belum dimasukkan biaya operasional. Kemudian setelah itu di sini bisa dipilih pendapatan langganan bulanan. Ya, ini penamaan bisa diganti di format laporan keuangan. Jadi digantinya adalah di format laporan di sini. Ya, kalau mau mengganti kategorinya. Kemudian ini pengeluaran variabel, biaya server, dan biaya konten. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kalau perlu item tambahan bisa diinsert di sini. Kita akan lihat di penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, di sini sudah muncul angkanya. Hanya saja di sini investasi belum muncul, beban operasional belum muncul. Di sini ternyata sudah muncul utang bank. Ini berarti saya belum. Oke, setelah dari sini bisa dilihat penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi di sini sudah direkap penerimaan dan pengeluaran kasnya. Hanya saja perlu dilihat di sini investasi, beban operasional dan lain-lain belum muncul, sehingga belum bisa dapat total kebutuhan modalnya. Ini saya lanjutkan ke investasi aset. Di sini bisa dimasukkan misalnya investasinya berupa aplikasinya, kemudian misalnya renovasi kantor karena misalnya kantor, dan di sini bisa diisi langsung ya. Misalnya harga aplikasinya 300 juta, renovasi kantor 200 juta. Kemudian di sini aset yang sesuai, jadi bisa dipilih nama asetnya. Di sini sudah disiapkan yang sesuai, tapi kalau mau dirubah silakan. Dirubahnya adalah di format laporan. Kemudian ini rencana pengeluaran kasnya. Misalnya tidak dikeluarkan satu kali, ya, tapi dikeluarkan dalam 3 bulan dan nilainya mungkin berbeda-beda. Ini juga sama. Misalnya anggap saja pertama 50 juta, kemudian baru bulan ketiga 150 juta. Ya. Kita lihat kembali di penerimaan pengeluaran kas, angkanya sudah muncul untuk investasinya. Dan ini mengakibatkan
modal kebutuhannya bertambah hingga untuk mengcover 3 bulan operasional. Setelah itu kita bisa masukkan investasi non-aset. Yang dimaksud dengan investasi non-aset ini sebenarnya sama dengan beban operasional. Hanya saja ini dibayarkannya di muka atau sekaligus. Jadi dia tidak muncul di kasnya itu pembayarannya per bulan karena di depan. Sedangkan nanti yang kita masukkan di beban operasional itu adalah yang transaksinya bulanan. Ya. Di sini saya akan langsung mengcopy saja dari data yang sudah ada. Dan di sini saya akan mengcopy. Oke, sini sudah muncul. Contoh dari sewa kantor, diisikan jumlahnya. Kemudian bulan pembayarannya, bulan 1, ini asumsinya penggunaannya selama 12 bulan. Jadi 1, 2, 3, sampai 12 bulan. Kemudian tahun berikutnya, misalnya ada kenaikan, bisa diisi kenaikannya. Kalau tidak, ya dituliskan saja. Ya. Jadi ini kurang lebih, karena ini untuk 5 tahun, bisa diisi seperti ini. Kemudian ada untuk mobile application-nya. Ya. Kalau ini asumsinya ada hosting 3 tahun, ya mungkin bayar 3 tahun dulu, tahun ke-4-5-nya bisa mungkin direncanakan berikutnya. Yang jangan dilupakan adalah mengisikan kategori agar bisa datanya direkap di laporan keuangan. Ya, kalau ini sudah kita masukkan, kita cek lagi ke penerimaan pengeluaran. Di sini akan terlihat bahwa beban operasionalnya sudah muncul dari yang investasi non-aset tadi. Berikutnya adalah yang pengeluaran operasional, ini yang bulanan. Ya, yang bulanan saya copy juga angkanya. Oke. Di sini terlihat sudah muncul angkanya. Dan di sini rencana pengeluaran kasnya bisa dimasukkan. Di sini staff juga bisa dibuat ya per 1 orang, ini kan per 3 orang. Dibuat per 1 orang, kemudian di set nanti ada yang muncul bulan ke-1, bulan ke-3, dan seterusnya. Jadi misalnya ini bulan pertama, ini saya copy saja di sini. Nah, bulan kedua dan seterusnya adalah yang ini. Ini saya untuk mempercepat, saya akan copy sampai bulan ke-60. Mungkin dari teman-teman bisa, saya copy, bisa menyesuaikan untuk lebih menyesuaikan dengan rencana yang akan dibuat. Dan sekali lagi jangan dilupakan mengisikan kategori di sini. Isi copy, kemudian ini telepon, telepon, administrasi, peralatan kantor, transportasi, pemasaran, oke, hosting. Ya, penamaan bisa dirubah di format laporan keuangan ya. Dan jadi tidak harus terpaku terhadap kategori laporan yang sudah ada. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Ini sudah muncul angkanya semua. Kecuali bagian hutang bank. Jadi kalau ada pinjaman ke bank, ini nanti akan berubah angkanya. Artinya begini. Ini kita akan lihat di bagian permodalan. Di sini akan terlihat bahwa kebutuhan modal hingga bulan ketiga tadi dengan asumsi belum ada pinjaman ke bank. Kalau misalnya ada pinjaman ke bank, misal kita masukkan tenornya 12. Jumlahnya misalnya pinjam ke bank. Ya, sebelum saya enter, perhatikan di sini. Ini kekurangannya kalau dimasukkan 200 berarti kurang lebih akan menjadi 686 kurangnya. Begitu saya enter, 686 masih, karena apa? Di sini belum dimasukkan pengeluaran kasnya kapan. Ini harus dipilih dulu. Misal bulan ke-1. Perhatikan dia naik. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, mulai ada pembayaran kewajiban utang bank dan beban bunga bank. Ya. Sedangkan nilai negatifnya tetap berada dalam periode 3 bulan ini. Hanya nilainya yang berubah. Ya. Jadi kita sudah dapat angkanya, kekurangannya sekian. Nah, sekarang kita bisa masukkan. Kira-kira ini anggap saja belum ada crowdfunder. Ini sekarang ya.
Oke, berarti sekarang misalnya dari PT Kamsia itu anggap saja modal luar 321 237 447 ya, diterimanya anggap semua bulan ke-1. Sorry, lupa. Oke, bulan ke-1 semua. Sekarang kita lihat di sisi arus kas. Di sini kita akan melihat bahwa pada bulan ketiga 0. Ya. Artinya apa tadi? Untuk cover selama 3 bulan. Kalau kemudian ternyata dapatnya lebih besar, otomatis dia akan positif, tidak 0. Tapi ini artinya, ini adalah kebutuhan modal minimum untuk mengcover nilai negatif hingga 3 bulan. Kalau ini sudah kita isi, maka kita bisa melihat analisa kelayakan usahanya. Hanya saja, mungkin ini butuh sedikit paham mengenai parameter-parameter keuangannya. Ini bisa dicetak, ya. Jadi bisa dicetak langsung. Dan untuk merapikan cetakannya, bisa menggunakan menu printer yang ada di Excel. Jadi hampir semua yang ada di sini bisa dicetak sesuai kebutuhan. Di sini ada proyeksi tahun pertama. Kita lihat seperti ini. Ya, ini udah siap dicetak, cuma ini kan banyak yang kosong. Yang kosong ini bisa di-hide. Ya, jangan di-delete, tapi bisa di-hide. Sebagai contoh, ini dipilih saja, kemudian di-hide. Ya. Jadi agar pada saat di-print, yang kosong-kosong ini tidak muncul semuanya. Kalau kita lihat lagi, ya, ini sudah yang sebagian yang kosong sudah di-hide. Demikian juga yang proyeksi laba rugi tahunannya. Ya. Jadi tinggal dirapikan menggunakan menu printer yang ada di Excel ini. Ya. Ini yang seperti ini bukan error ya. Ini kolomnya kurang besar. Jadi tinggal dibesarkan untuk memunculkan angkanya. Ini sekali lagi bisa di-hide kalau memang tidak perlu ditampilkan atau tidak ingin ditampilkan. Di sini memang disediakan banyak tempat kalau memang teman-teman membutuhkan kategori yang cukup banyak variasinya. Oke, kemudian di sini disediakan juga modul untuk pengisian realisasi. Jadi kalau teman-teman sudah buat laporannya, sudah ada rekapnya, datanya bisa dipindah ke sini. Jadi bulanan itu bisa laba rugi dan arus kas, tahunan bisa memindahkan laporan neraca dan ekuitas. Ini kalau memang teman-teman membutuhkan untuk membandingkan antara rencana dan hasilnya. Jadi di sini sudah disediakan kolom realisasi, akan rekap dari data yang dimasukkan tadi, dan juga proyeksinya, dan nanti akan ada perbandingannya di sini dalam bentuk tanda aja ya. Jadi lebih baik atau lebih buruk. Kemudian di ringkasan eksekutif ini juga bisa dilihat dan diedit. Ini tidak ada hubungannya dengan formula, ini hanya rekap, mengambil data dari seluruh modul-modul yang ada di sini. Jadi bisa di-insert, ditambahkan informasi lain, apakah jadi silahkan kalau di sini dirubah-rubah. Ini bukan error ya. Ini karena kolomnya kurang besar. Nah, tinggal dibesarkan maka angkanya sudah muncul. Ya, oke, saya kira cukup jelas. Ya, terima kasih.